Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hingga kita hadir di lokal yang kita cintai ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan diberi perlindungan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita absen terlebih dahulu. Baiklah, saya akan absen. Yang pertama, Bima Pamungkas. Here. Alhamdulillah, semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran tentang permintaan dan penawaran, yang mana saya akan share video untuk dipahami dalam pembelajaran. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya.
Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti, saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Baiklah, dari video tadi dapat kita simpulkan yang pertama, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta akan sedikit. Dan apabila harga rendah, jumlah barang yang ingin diminta akan meningkat. Dan yang kedua, hukum penawaran adalah hukum penawaran ini bahwa semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan makin sedikit. Inilah yang disebut hukum penawaran. Hukum penawaran menunjukkan keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat. Baiklah, dari video tadi dan kesimpulan yang saya sampaikan, apakah sudah paham atau apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Terima kasih penjelasan dari materinya, sudah jelas akan materi yang sudah disediakan oleh Bapak Fakri. Oke, terima kasih. Kalau tidak, saya yang bertanya. Menurut teman-teman, bagaimana hukum permintaan dan penawaran itu? Hukum permintaan dan penawaran itu biasanya itu di pemasaran gitu ya. Bila permintaan naik maka penawaran menurun. Itu sudah Pak. Oke, terima kasih kepada Saudara Bima. Tetapi hukum permintaan dan penawaran ini bersangkutan dengan harga dan barang.
apabila barang itu mahal, maka permintaan itu akan rendah, dan apabila harga itu turun, maka permintaan itu akan naik oleh masyarakat di sekitarnya. Oke, terima kasih atas partisipasinya kepada teman-teman. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat dan bisa diambil pembelajarannya. Apabila saya ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan, dan kata-kata yang benar itu datang dari Allah. Baiklah, pada hari ini kita tutup pembelajarannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi